Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, langsung saja ya teman ya. Di dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Mbak yang request di channel saya. Bertanya tentang untuk memulai sebuah kehidupan baru. Nah, ini kayaknya ini mbaknya ini mau mau menikah, mau ke pelaminan ini kayaknya. Selamat ya untuk mbaknya ya. Jadi pertanyaannya begini teman, bagaimana? Oke, kita lihat ya di sini saya tampilkan. Mana ya? Oh ya ini. Request dong Mas, jika suatu saat nanti menikah terus istri disuruh di rumah tapi laki-laki balik Taiwan lagi, berikan sisi negatif dan positifnya. Oh ternyata ini mbaknya di Taiwan ya. Oh ya, berarti sama kita ya. Ini sebenarnya sangat ini ya, sangat sulit. Soalnya kenapa ya, soalnya saya sendiri juga di kehidupan saya ya kurang mungkin kurang sempurna ya. Jadi ya insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaannya mbak ini dan semoga bermanfaat. Nah gini mbak ya, pertama-tama saya sangat apresiasi untuk masnya untuk keputusan yang telah diberikan. Jika suatu saat nanti untuk mbaknya itu tahan dan tidak diizinkan kembali ke Taiwan untuk merantau, itu sebenarnya menurut saya sangat patut saya acungi jempol buat masnya. Emang laki-laki sejati harus begitu, dengan alasan apapun. Kalau saya no, tidak boleh seorang istri harus tetap di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik, seperti itu teman. Di sini kan juga banyak untuk dari segi apanya dulu ya, positifnya ya. Dari segi positifnya itu mbaknya enak di rumah ya kan, jadi ibu rumah tangga. Ada kemungkinan juga untuk menjalani suatu hubungan itu kan harus untuk menyempurnakan suatu kebahagiaan. Mungkin masnya ini pengen cepet punya momongan kali ya, pengen langsung habis nikah cepet hamil dan balik lagi untuk cari modal. Tahu sendiri kan, lagi di rumah kan sekarang kan juga di Indonesia ya, maksudnya itu sulit untuk cari pekerjaan. Kalau di sini mungkin masnya udah merasa enak, ya apa salahnya kan? Pastinya mbak tahu kan kalau selama ini berhubungan, bagaimana karakter masnya kan, bisa dipercaya atau enggak. Nah ada kemungkinan juga masnya pengen bertanggung jawab yang sepenuhnya. Jadi saya juga sebagai seorang lelaki itu, semisal istri saya ikut bekerja itu saya malu. Ya dulu ada teringat sama nasihat dari guru saya, jika suatu saat nanti kamu menikah, kalau kamu sanggup untuk menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dalam arti untuk mencukupi kebutuhan kehidupan yang berlangsung sehari-hari, jangan pernah kamu menyuruh seorang istri untuk membantu pekerjaan mencari nafkah. Ya, saya masih ingat sampai sekarang itu. Terus yang kedua, dengan alasan apapun jangan pernah izinkan. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Nah,
Jadi untuk mbaknya itu gini mbak ya, jangan terlalu belajar dari apa yang terjadi selama ini mbak yang pelajari di Taiwan sini kan, itu mungkin banyak hal yang negatif kayaknya. Di sini kan banyak janda rasa perawan. Iya kan. Modus. Oke lah, saya kira itu dari segi negatifnya pasti jika mbak berdoa untuk kebaikan maka akan berbuah kebaikan. Oke, yang kedua dari segi negatifnya. Nah, itu negatifnya itu sebelum berangkat saya saranin mbak ya, sebelum berangkat lagi ke sini, semisal nanti suatu saat jadi berangkat ke sini ya, harus dimantapkan, yakin, dan mbaknya juga harus percaya sama emasnya ya. Jadi semisalnya segi negatifnya sangat banyak sekali saya kira di Taiwan sini. Kalau orang merantau kan, contohnya begini aja, salah satu contoh begini ya. Semisalnya emasnya habis gajian, pasti pergi ke suatu tempat, mungkin bisa ke toko Indo, ke ke market ataupun ke mall untuk beli baju, jalan-jalan, ketemu saudara atau teman. Nah, di situ itu biasanya menjadi awal kehancuran. Percekcokan di rumah bisa gini, ya kan? Nah, kedua, kalau mbaknya mendengar berita yang nggak enak didengar untuk suaminya mbak, jangan mudah percaya dulu sama mulut orang. Nah, mulut orang kan nggak tahu kan, mulut orang itu kan banyak yang ditambah-tambahin kan. Nah, semisal kita ngomongnya bercanda, kadang bisa bercanda, itu bahaya, itu bisa fatal itu kalau ngomong bercanda maksudnya, itu sangat bahaya sekali menurut saya. Nah, maka dari itu saya saranin buat mbaknya dan kalian berdua, jadi kalau menjalani suatu hubungan itu harus selalu optimis untuk memulai kehidupan yang baru, ya Pak ya. Iya, cara memasak. Oke, saya kira cukup statement saya untuk mbaknya ini. Semoga aja bermanfaat, bukan hanya untuk mbaknya, mungkin teman-teman yang lain juga mengalaminya seperti itu. Jadi pada dasarnya menjalani suatu hubungan itu harus saling percaya dan jangan mendengarkan perkataan siapapun orangnya, Modus. kecuali mbaknya tahu di depan mata sendiri apa yang telah diperbuat, ya kan? Nah, ini yang paling bahaya ini ya, ini. Ingat-ingat coba suatu saat nanti kalau mungkin terjadi kepada mbaknya ya. Ini bukan ngomongin orang lain ya, ini berdasarkan pengalaman dan fakta ada, bukan hanya satu untuk dua orang. Nah, biasanya kalau orang pergi ke suatu tempat terus ketemu sama temannya, ditanya minggu kemarin sama ini, minggu kemarin sama ini. Nah, itu pastinya kita bilang kalau teman atau tetangga saudara biasanya di sini nggak percaya kalau orang lain nggak tahu. Nah, itu mungkin yang paling bahaya. Terus habis
ditanya habis dari mana, habis dari hotel ya, enggak, alah pasti seperti itu kan. Nah kita jawab iya, itu untuk supaya mereka diam, maksudnya seperti itu. Nah tapi dianya menganggap pasti lain, terus apalagi didengar sama orang terus diomongin nyambung ke sampai itu. Nah itu yang sangat menjadi fatal ya, bisa jadi modus. begini. Nah saya kira cukup itu saja. Dan untuk teman-teman yang lain dan mbak-mbaknya, kalau membutuhkan informasi tentang anak rantau atau di kehidupan di sini, hubungan jarak jauh, apapun pokoknya seputar BMI, saya siap menjawab pertanyaannya dengan jujur dan sejujur-jujurnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.